Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 pneumatik kelas Pak Eko akan mempresentasikan hasil rangkaian dari awal pembelajaran hingga pertemuan terakhir. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putra Ramadan. Mohon maaf, sebelumnya kelompok kami terdiri dari Putra Ramadan, Panji Setia, Ferdiansah, Adi Saputra, dan Judi Tiarian. Pertama akan presentasi dari saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang silinder single acting, yang dimana komponen utama yang digunakan ini adalah valve 3/2 dengan pengaktifan manual dan tombol dan menggunakan spring. Tujuannya apa? Supaya ketika dipencet, maka spring akan berfungsi dan nantinya silinder ini akan kembali lagi. Prinsip kerjanya yaitu udara bertekanan 1 atau di port 1 terblokir, ruang silinder atau port 2 terhubung ke pembuangan port 3 dan menjaga silinder tetap memendek. Saat diaktifkan, maksudnya saat kita menekan tombolnya ini, maka posisi katup berubah. Udara yang ada di tekanan 1 ini, dia akan mengalir ke port 2, yang nantinya dia akan mendorong piston. Dan nanti silinder tersebut akan memanjang. Nah, karena kita sudah menggunakan spring, maka ketika kita pencet, dia akan kembali. Selanjutnya ada silinder single acting 2, yang dimana komponen utamanya ini dia menggunakan valve 3/2, menggunakan 2, terus menggunakan resistor sama sumber energi itu. Buat prinsip kerjanya, posisi awal katup utama tetap tertutup oleh pegas dan silinder memendek. Nah, salah satu katup ini dia jadi input yang di valve 3/2 di sebelah kiri. Ketika kita pencet, maka dia yang akan membuka aliran fluidanya. Makanya ketika katup utama terbuka untuk mengatasi pegas katup utama, membuatnya berubah posisi. Kemudian udara mengalir dari sumber ke silinder dan menyebabkan silinder memanjang. Saat dilepas, maka pegas pada katup utama ini mengembalikannya ke posisi awal. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Judi Tiarian. Silakan Judi Tiarian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silinder double acting. Pada rangkaian ini cara kerjanya sama saja dengan silinder single acting. Yang berbeda dari rangkaian ini adalah pada rangkaian ini menggunakan katup 5/2, tidak seperti eh, sistem single acting yang hanya membutuhkan 3/2 untuk melakukan menggerakkan sistem. Pada rangkaian single cylinder double acting ini terdiri dari kompresor, air service, dan katup 5/2. Pada kompresor berfungsi untuk memompa atau menciptakan udara bertekanan yang nantinya akan disaring pada air service, di mana air service sendiri itu akan menyerap kadar air yang terdapat pada udara yang nantinya akan disalurkan kepada katup 5/2, di mana katup 5/2 ini akan mengatur keluar masuknya udara menuju silinder double acting. Dan pada sistem silinder double acting ini masih menggunakan sistem manual dan juga terdapat per tambahan yang berfungsi agar ketika tombol ditekan, maka eh, setelah silindernya mendorong keluar, maka akan otomatis akan kembali lagi mendorong ke dalam. Lalu selanjutnya adalah silinder double acting 2. Yang berbeda dari sistem sebelumnya adalah di sini menggunakan dua katup, yaitu katup 3/2 dan katup 5/2. Di sini katup 3/2 berfungsi untuk sebagai input, di mana udara bertekanan tersebut akan masuk melalui katup 3/2 dan nantinya akan diteruskan ke bagian input juga pada katup 5/2. Jadi katup 5/2 ini juga berfungsi sebagai output pada saluran kedua dan ke satu. Dan di sini juga terdapat sistem manual. Jadi ada push button pada sistem ini
dan juga per yang berfungsi untuk mengembalikan posisi silinder double acting setelah ditekan. Itu saja untuk penjelasan sistem silinder double acting dan silinder double acting 2. Oke, terima kasih Giditiarian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdiansyah. Sebentar, Ferdiansyah. Benar ini, Ferdi? Bukan yang itu. Saya yang pneumatik dengan 2 silinder ganda. Ini ya, gabungan ya? Iya, betul. Oke, Iya, betul. silakan Ferdiansyah. Oke, baik. Sebenarnya saya izin melanjutkan terkait penjelasan selanjutnya, yaitu saya di sini akan membahas tentang bagaimana rangkaian pneumatik dengan 2 silinder kerja ganda atau double acting silinder. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang apa isi komponen utamanya itu, saya ingin membahas sedikit tentang beberapa fungsinya. Jadi fungsi pneumatik ini sendiri itu biasanya itu digunakan untuk aplikasi industri yang membutuhkan gerakan yang bolak-balik secara terkontrol dengan 2 aktuator. Seperti yang kita tahu itu adalah mesin pengepres ataupun sistem transfer material dengan cara kerja perakitan otomatis. Nah, baik, kemudian kita lanjut kepada komponen utama. Nah, kalau kita lihat di atas itu terdapat kode A1, A2, B1, dan B2. Nah, di sini tuh itu ada 2 silinder kerja ganda yaitu double acting. Nah, jadi A1, A2, dan B1, B2 ini memiliki arti yaitu tentang amin A plus ataupun bergerak maju dan bergerak mundur. Itu yang menjelaskan plus di sini itu adalah bergerak maju, sedangkan min di sini itu bergerak mundur. Nah, kemudian adapun beberapa komponen yang kita pakai, yaitu mulai dari pada kompresor, kemudian dari kompresor disambungkan dengan air service, lalu pada bagian kode A itu mempunyai bagian 3/2 secara 3 bagian. Kemudian pada bagian B itu terdapat valve itu mempunyai 3/2 bagian B yang dipakai 2. Kemudian 5/2 mempunyai masing-masing sebagai pengontrol. Lalu kita lanjut ke atas, itu ada one way flow. Jadi teman-teman, one way flow di sini tuh berfungsi sebagai mengatur frekuensi kecepatan, yang mana kita bisa atur di dalamnya itu berapa persen yang akan kita gunakan. Nah, kemudian sebagai silinder di sini kita memakai silinder double acting, yang mana untuk mengaktifkannya itu kita harus mencantumkan juga distant rules, yang mana distant rule ini tuh untuk apa ya, mengaktifkan untuk mengaktifkan pada bagian mekanikal. Jadi di sini tuh kita tetap memakai sistem katup manual dan juga mekanikal, yang mana katup manual sendiri itu diatur pada bagian A. Kita lihat sendiri itu ada terdapat valve yang mana 3/2 menggunakan sistem katup manual, dan juga untuk yang lainnya itu menggunakan sistem mekanikal. Kemudian untuk A2, kemudian untuk bagian mekanikalnya itu kita bisa mengaktifkannya menggunakan B1 dan B2 pada bagian kode A, kemudian pada kode B itu kita bisa mengaktifkan bagian kode A2 dan juga A1. Kemudian pada katup 5/2 di sini itu dia tuh berfungsi sebagai mengatur arah aliran udara silinder tersebut. Dan ketika salah satu katup diaktifkan, maka udara itu masuk ke satu sisi silinder dan mendorong piston. Maka kedua silinder itu dapat bekerja secara bersamaan atau terpisah, tergantung pengaturan katup yang kita atur. Mungkin segitu penjelasan daripada rangkaian pneumatik dengan 2 silinder kerja ganda. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panji.
Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdiansyah. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Panji. Benar Panji ini? Ya, betul. Ya, silakan Oke. Panji. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk rangkaian ini itu double acting cylinder, namun berbeda dengan double acting cylinder sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Double acting cylinder ini itu menggerakkan penggeraknya itu secara otomatis atau semi otomatis tergantung dari tombol yang ditekan atau tombol yang digunakannya. Untuk double acting cylinder otomatis atau semi otomatis ini itu menggunakan rangkaian eh, 3/2 valve yang berjumlah 3 dan juga satu eh, 5/2 valve. Untuk cara kerjanya sendiri, eh, jadi si kompresor ini kan udara ya, menyedot udara, kemudian nanti dialirin ke air suflenya. Pada saat tombol ditekan, si udaranya itu kan masuk ke bagian sebelah kiri atau bagian A1-nya. Kata pas udaranya masuk, itu bakal diterusin ke kontrol 5/2. Jadi pas udaranya masuk, eh, 5/2-nya itu bakal ketekan atau kegeser ke sebelah kanan. Yang dimana pas ke sebelah kanan itu udaranya bakal masuk ke s- posisi atau ruang bagian silinder belakang gitu. Jadi pas masuk si silindernya ini, silinder bagian atasnya itu bakal ngedorong. Begitu silinder bergerak maju, ia akan melepaskan limit switch-nya. Jadi pas udah sampai batas maksimal, itu bakal langsung ketutup di bagian A1-nya. Kemudian yang di bagian A2-nya bakal kebuka. Jadi aliran udara atau fluidnya ini bakal ketutup di bagian A1 jika sudah masuk ke limitnya. Kemudian bakal keganti atau masuk ke bagian A2-nya gitu. Jadi pas ketutup, udara atau fluidnya masuk ke bagian A2 yang mendorong si katup valve 5/2-nya ini ke sebelah kiri. Jadi masuk terus mendorong si rangkaian silinder double actingnya itu menuju ke sebelah kiri gitu. Jadi maju mundurnya itu tergantung dari eh, katup valve dari A1 dan A2-nya gitu. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, Saya balikan terima ke kasih Panji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Saputra. Silakan Ade Saputra. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian elektropneumatik silinder kerja tunggal dengan katup double solenoid. Bisa dilihat, ini ada dua bagian. Yang sebelah kiri yaitu sisi listrik, di mana terdapat power supply 24 volt, tombol saklar, dan solenoid. Di sebelah kanan ada sisi pneumatiknya, yaitu ada kompresor, air air surface unit, katup 3/2, dan silinder single acting. Jadi prinsip kerjanya yaitu kalau untuk maju saat tombol yang sebelah kiri ditekan, solenoid A itu bakal aktif dan katupnya itu terbuka sehingga angin masuk dan mendorong silinder maju. Kalau untuk membuatnya mundur, yaitu saat tombol kanan ditekan, solenoid B akan aktif sehingga katup menutup suplai angin. Jadi angin dibuang dan pegas spare-nya yang di dalam tuh bakal narik mundur kembali. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Adik. Karena kita semua sudah menjelaskan, maka presentasi pada kali ini kita akan cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.